Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Kanto Channel. Gimana kabarnya sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Mimin akan berkisah mengenai Asif bin Barkhoya, seorang yang soleh di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau adalah wazir atau penasehat Nabi Sulaiman. Sebelum lanjut silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share, agar si empunya channel jadi tambah semangat. Yang sudah subscribe saya doakan rezekinya berlimpah. Amin. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, keluarlah engkau dari istanamu, dan datangi pinggir sebuah laut. Engkau akan menyaksikan hal yang sangat mengagumkan. Maka keluarlah Nabi Sulaiman alaihi salam dengan diiringi pasukannya dari bangsa manusia dan jin. Ketika Nabi Sulaiman tiba di pinggir laut, ia menoleh dan memperhatikan sekeliling arah kanan dan kirinya dan ia tidak menemukan hal yang aneh atau mengagumkan. Lalu Nabi Sulaiman menyuruh pada jin Ifrit, menyelamlah ke dalam laut dan ceritakan padaku apa yang engkau temukan di dalamnya. Dan setelah Ifrit menyelam dan mengamati isi lautan, Ifrit kembali dan memberi laporan pada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, aku menyelami laut ini sejauh yang aku bisa. Namun aku tidak bisa mencapai dasar laut ini. Dan aku tidak melihat hal yang mengagumkan itu. Nabi Sulaiman pun memerintahkan jin Ifrit yang lain. Menyelamlah ke dalam laut dan ceritakan padaku apa yang engkau temukan di dalamnya. Dan setelah Ifrit kedua menyelam dan mengamati isi lautan, Ifrit kembali dan menghadap Nabi Sulaiman. Ifrit kedua pun melaporkan hal sama, tidak menemukan hal yang mengagumkan tersebut. Padahal Ifrit kedua ini menyelam sampai kedua kali. Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada Asif bin Barkhoya. Beliau adalah wazir Nabi Sulaiman. Wahai Asif, menyelamlah dan sampaikan kepadaku pengetahuan yang berada dalam laut ini. Sesaat kemudian Asif bin Barkhoya muncul dari laut dengan membawa sebuah kubah. Kubah ini memiliki 4 pintu. Pintu pertama terbuat dari intan dur, kedua dari intan jauhar, ketiga dari intan zabarjat hijau dan pintu keempat terbuat dari intan yakut berwarna merah. Anehnya pintu ini selalu terbuka, namun tidak ada setetes pun air laut yang masuk ke dalam kubah ini. Padahal kubah ini ditemukan di kedalaman laut dengan jarak 3 kali lipat jauhnya dari jarak yang ditempuh oleh Ifrit pertama. Asif pun meletakkan kubah ini di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Semuanya dikagetkan dengan keberadaan seorang pemuda yang sangat tampan dengan pakaian yang sangat indah. Pemuda ini terlihat berada di tengah kubah sedang berdiri melaksanakan sholat. Kemudian Nabi Sulaiman masuk ke dalam kubah dengan mengucapkan salam pada pemuda tersebut. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, gerangan apakah sebabnya hingga engkau mampu tinggal di dasar laut yang sangat dalam ini? Pemuda menjawab, ya Nabi Allah, sesungguhnya dulu aku mempunyai kedua orang tua yang sangat sepuh dan uzur. Bapakku sudah tidak bisa beraktivitas lagi karena sepuhnya. Beliau hanya duduk saja, sedangkan ibuku buta kedua matanya. Aku melayani mereka berdua selama 70 tahun. Dan ketika ibuku akan wafat, beliau berdoa untukku. Ya Allah, panjangkan umur anakku dalam ketaatan padamu. Dan ketika bapakku akan wafat, beliau pun berdoa untukku. Ya Allah, berikanlah tempat untuk anakku dalam beribadah kepadamu. Sebuah tempat yang tak pernah diketahui dan mampu dijangkau oleh bangsa setan. Maka setelah aku selesai memakamkan jenazah keduanya, aku pergi ke pinggir laut ini, dan aku melihat kubah ini. Aku pun masuk untuk melihat keindahan di dalamnya. Kemudian datanglah malaikat yang membawa kubah ini sedangkan aku berada di dalamnya. Dan menempatkannya di dasar laut ini. Nabi Sulaiman bertanya lagi, di zaman siapakah pertama kali engkau mendatangi pinggir laut ini? Menjawab si pemuda, di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Khalilullah. Sejenak Nabi Sulaiman menghitung waktu si pemuda sampai saat itu. Maka diketahui si pemuda telah beribadah di kubah tersebut dalam dasar lautan selama 2400 tahun. Nabi Sulaiman bertanya lagi, lalu bagaimana engkau memenuhi kebutuhan makan dan minummu? Pemuda menjawab, ya Nabi Allah, setiap harinya datang padaku seekor burung berwarna hijau. Dalam paruhnya membawa sesuatu berwarna kuning mirip kepala manusia.
Aku memakannya, dan makanan itu memiliki semua rasa lezat yang ada di dunia ini. Setelah memakannya maka hilanglah semua rasa lapar, haus, panas, dingin, mengantuk dan rasa lainnya. Sehingga waktuku aku habiskan dalam beribadah kepada Allah. Berkata Nabi Sulaiman, "Baiklah, sekarang apakah engkau menginginkan hidup bersama kami? Atau engkau kembali ke tempat peribadahanmu di dasar laut?" Pemuda menjawab, "Kembalikanlah aku pada tempatku di dasar laut ya Nabi Allah." Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan Ashif bin Barkhoya untuk mengembalikan si pemuda dan kubahnya ke tempat asalnya di dasar laut. Setelah itu Nabi Sulaiman berkata pada pasukannya dari bangsa jin dan manusia, "Lihatlah dan kalian telah menyaksikan bagaimana Allah telah mengijabah doa kedua orang tua. Maka takutlah kalian untuk berbuat durhaka pada keduanya." Kisah ini hanya hikayah yang tidak ada hadits atau dalil yang kuat. Ambillah hikmahnya saja. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.